say you out for some change, everything be messy. Put some money on your head and you will go missing. Snapper on sight, shoot you on sight. Put you on your knees, but it's not alright. Duffel bag is empty, that's cause they be chasing that. Then we catch up on the back after they take you out. It's like a race to see who's first, so pick up a pace. When it comes to work, them boys they flake because they snakes. Switch up on you, right there in your face. There's a price on everything, so it's not nice. Put on some ice, playing with some dice. I'm fuck around with mice, cause they eat some rice. I'm out before it's too late, cause you know I'm west. Sticking to my plan, that's right, cause I'm west. This is sketchy, yeah, sketchy, everything is sketchy. On the boys acting weird, and I know they're sketchy. They say you out for some change, everything be messy. Put some money on your head, and you will go miss. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Huda Mustahar. Ya, jadi spesial di video gua kali ini, gua akan membahas atau mereview sebuah mobil, yaitu produksi dari Toyota ya. Nah, ini mobil ada di sebelah kanan kita. Jadi mobil yang ada di sebelah kanan kita ini adalah mobil Toyota Yaris tahun 2010 yang tipe S, dia limited ya, untuk transmisi matic. Nah, yang lebih spesial lagi dari video ini, mobil ini sudah dimodifikasi oleh ownernya. Jadi untuk beberapa part-partnya itu sudah diganti sama ownernya. Jadi buat kalian yang bingung ingin memodifikasi mobilnya seperti apa atau konsepnya seperti apa, nanti bakalan kita panggil langsung ownernya untuk interview ya. Jadi langsung aja kita lihat videonya berikut ini. Halo bro. Oh lama nggak jumpa ya. Jadi dari sebulan lalu nih gue janjian nih sama Om Kavi. Jadi ini adalah ownernya, namanya Om Kavi ya. Udah sebulan janjian, baru kali ini nih jadi untuk nge-review mobilnya. Ya nggak Om? Nah ini sebelum kita bahas lebih detail ya dari fitur-fitur mobil ini, gue pengen nanya dulu boleh nggak Om? Jadi sebelum Om punya mobil ini nih, Om ini kan hobinya modifikasi. Apakah ini mobil pertama yang dimodifikasi atau udah mobil yang kesekian ya Om? Ini mobil kita yang keempat, mobil saya yang keempat. Betul. Nah, jadi untuk yang pertama? Yang pertama kita pakai mobil Jazz GD3 tahun 2005. Keduanya kita pakai Toyota Avanza tipe G. Ketiga kita pakai Suzuki Ignis ya. Iya. Keempat terakhir Yaris. Yaris ini. Jadi untuk ketiga mobil sebelum ini nih, apakah Om modifikasi semua apa enggak? Sama kita modifikasi semua ya. Jadi emang jalurnya emang hobi modifikasi nih untuk Om Kavi nih. Kalau boleh tahu nih Om, jadi untuk Toyota Yaris ini nih konsepnya apa nih Om? Konsepnya OM Racing mungkin ya. OM Racing. Racing look juga nggak dibilang banyak yang racingnya. Iya. Tapi ke OM Racing ya, ke OM Racing karena ini mobil daily ya, daily car. Harian ya. Harian. Jadi ya OM Racing. Ya, jadi untuk Toyota Yaris ini konsepnya kata Om Kavi si ownernya ini adalah OM Racing. Jadi cocok untuk harian. Buat kalian nih yang pengen memodifikasi mobilnya untuk harian, seperti ini aja nih, cocoknya nggak Om? Betul, siap. Mungkin untuk budget juga nggak, untuk modifikasi harian gini nggak begitu habis banyak ya Om, banyak dana ya. Betul. Kemudian ini Om, kita sebelum ke lengkap fiturnya, bagian depan dulu boleh Om ya? Yuk ke bagian depan Om, sini Om, agak geser ke sini biar kita dapat kamera semua. Ini yang kelihatan jelas dulu Om ya. Untuk ini untuk dari segi kap mesin ya Om. Kap mesin ini udah di apa nih Om? Kap mesin kita udah karbon ya, karbon water printing ya. Bagian ini karbon water printing kap mesin sama bagian ini nih talang air ya. Talang airnya sama. Untuk estimasi habis berapa Om water printing bagian itu? Untuk ini sekitaran estimasi 1.300.000 ya, kap mesin sama berikut ini ya. Talang air ya. Ya, jadi tuh untuk bagian kap mesin sama talang air estimasi habis 1.300.000 buat kalian yang pengen water printing bagian kap mesinnya. Jadi kelihatan terkesan racingnya untuk mobil dari Toyota Yaris ini. Ketika bagian kap ini di water printing Om ya. Jadi kayak ala-ala anak muda gitu Om ya, otomotif ya. Dan ini jadi juga sama nih Om. Water printing juga Om. Ya grill depan ya water printing. Bawahnya sini jaring, lambangnya Toyota Fit S ya. Toyota Fit S. Jadi untuk grillnya udah dimodifikasi juga ya, menggunakan logo Toyota Fit S, dan grill sudah di water printing. Untuk estimasinya berapa kalau boleh tahu? Grill itu sekitaran 350. 350 ya. Nah, jadi untuk estimasi harga 350 ya. Kemudian di sini ditambah stiker logo nih, logo TRD. Tambahan TRD.
Kemudian kita beralih ke ini Om, lampu depan Om. Untuk lampu-lampu headlampnya ada yang diganti apa masih ori bawaan? Om? Kalau headlamp masih ori bawaan, cuman lampu LED-nya aja ya, LED-nya kita pakai ya merek-merek Cina lah, banyak di toko online aftermarket. Banyak ya? DHD, mereknya DHD ya. Pakai merek DAD. Untuk estimasi harga biar para penonton tahu berapa? 250.000 ini sangat recommended ya untuk lampu-lampu merek yang murah atau yang Cina ini paling awet ya. Biasanya tuh buat kantong kuliah cocok lah. Tuh, jadi buat kalian ya yang ingin mengganti lampu headlamp ya menggunakan lampu HHD Om ya. DHD. Oh, DHD, menggunakan lampu DHD ini estimasi harga cuma 250. Jadi untuk kantong-kantong anak kuliahan masih terjangkau ya untuk harga 250. Kemudian untuk bagian bumper depan Om, sisi bumper nih udah cakep Om ya dilihat ya. Ini apakah udah ditambah body kit apa dimodif? Belum Om. Ini untuk bumper depan kita masih pakai yang standar ya, masih OEM mobilnya. Cuman kita main pernis aja biar becek, becek. Iya, biar becek-becek. Becek-becek mengkilap gitu. Oh iya ya. Jadi udah dipernis ya untuk bagian depan. Iya. Habis estimasi berapa Om? Ini paling sepanel mernis 500.000 ya Om ya. 500.000 ya. Cuman pernis aja sih. Ya, jadi untuk bumper bawaannya, jadi untuk Toyota Yaris ini bumpernya masih bawaan. Dia udah emang sudah di body kit ya. Jadi dari bawaan pabriknya udah di body kit. Cuma sama Om Kavi ini sudah dipernis biar agak becek-becek katanya. Untuk estimasi harga kisaran 550.000 Om ya. Satu panel 550.000. Kemudian kita beralih ke ini Om. Untuk lampu fog lamp Om. Fog lamp udah diganti belum? Fog lamp masih standar ya. Lampu-lampunya juga masih standar ya. Biar nggak terlalu biar standar aja, namanya juga OEM Racing sesuai judulnya, masih ada kelihatan OEM-nya, standar-standarnya. Mantap ya. Ini ada stiker apa nih Om? Untuk stiker nih. Oh, itu ya biar kelihatan racing aja ini Akana karbon, padahal bukan dari Akananya. Cuma ditambahin aja. Oh, boleh. Kemudian apa lagi nih Om dari sisi depan yang udah ini? Oh, ini Om. Jadi untuk towing ini towing pakai merek apa ini Om? Towing kita pakai merek apa ya? Merek kurang tahu lah kalau merek ya, paling banyak juga di toko-toko online atau di tempat-tempat variasi mobil ya. Ini harga sekitaran towing yang model JDM ini ya, harga sekitaran 200.000. Jadi untuk towing ini cuma 200.000 ya. Buat kalian yang pengen ganti murah lah. Untuk anak kuliah ya pasti mampu lah, cuma ngeluarin duit 200 ya Om ya. Kemudian ini boleh nih Om dari kaca ini Om. Sisi kaca ini udah ditambah stiker nih Om ya, biar kelihatan racing-racingan ya. Kaca kita bikin biar kelihatan racing ya. Toyota Gazoo Racing itu ya buat balap Toyota ya, termasuk mobil Yaris ya di racingnya itu ya. Jadi kita tiruin aja lah seperti itu. Ini untuk stikernya aja 200.000. Ya, jadi untuk stiker nih habisnya 200.000 ya. Kalau boleh tahu Om, jadi kita rekomenin ya untuk pemasangan stiker di mana? Oh, untuk pasangan stiker itu dekat rumah ya Om ya, di Jakarta Timur, tepatnya nggak di Jalan Raya Gongseng ya. Ya, jadi di Jalan Raya Gongseng ya untuk masang stiker ini. Tempatnya siapa? Kalau boleh tahu nama Om? Bang Agus Stiker. Tempatnya Bang Agus Stiker di Jalan Raya Cibubur, Jakarta Timur. Kemudian ini Om, kita boleh nih lah ya lihat dari bagian kap mesin ini. Boleh dibuka nih Om, bagian mesinnya Om. Dibuka dulu Om ya. Ya Om, dibuka Om. Gua nggak tahu nih tempat ininya. Tinggal gini dong Om. Gimana? Masukin 4 jari boleh, 2 jari boleh. Oh, satu jari gimana? Satu jari nggak boleh ya? Nah, lubang. Oh, itu lubangnya. Ya, jadi kalau boleh tahu nih Om, untuk bagian mesin udah ada yang dirubah-rubah bagian apa aja Om? Bagian mesin kita standar ya, paling kita main di busi aja ya. Di busi. Busi kita pakai iridium. Yang harganya 500 ya, iridium ya. Jadi untuk 500 itu per busi atau 4 busi? Per 4 busi, 4 pieces. Jadi untuk bagian mesin sama Om Kavi udah diganti busi menggunakan busi iridium. Untuk 4 piece, 4 piece. Jadi untuk 4 piece harganya 500.000 ya. Kemudian selain busi ada lagi nggak Om? Apa radiator kah atau apa Om? Paling filter udara ya, kita pakai filter udara, kita pakai filter udara merek Apex ya, merek Apex ya.
Apex itu pakai filter udara yang racing tapi mereknya merek Apex. Itu harganya 250. 250 Untuk ribu filter udaranya. Berikut sama filter pembuangan crankcase nih, filter hawa ya. Merek KNN ya, KNN. Dan ini juga kita pakai strut bar, efek bakaran ya, bakaran pelangi. Iya. Ya. Jadi untuk masing-masing dari biaya penggantian ini berapa, mulai dari strut bar dan lain-lain tadi bisa dijelaskan Om? Strut bar kita beli 750.000. 750. Iya. Terus untuk filter itu? Filter yang hawa ini, kita beli 100.000 nih, merek KNN. Dan filter udaranya kita Apex 250.000. 250.000 ya. Jadi total dari sekian ini 750 ditambah berapa tadi? 100 ini? Tambah 250. Nah, berarti berapa itu? 1.050.000 ya. Ya, taruhlah 1.100.000 ya untuk habis modifikasi bagian-bagian. Oh iya, busnya 500. Nah, jadi untuk estimasi pegang aja budget 2 juta ya Om ya, untuk modifikasi seperti tadi ya. 2 juta cukup ya. Ada lagi nggak Om selain itu Om? Udah sih, sekitar mesin kita main standar aja ya, standar sedikit-sedikit lah, yang enak buat digeber. Ya namanya juga mobil buat harian juga Om ya. Kita cari kenyamanan, terus yang kemudian ya enteng ya untuk tarikan lah ya, karena diganti bus yang iridium ya. Jadi cukup kayaknya Om untuk bagian mesin ya, cuma itu aja, nggak ada lagi ya. Nah, sekarang kita beralih ke sisi samping Om ya. Ini kap mau ditutup atau dibuka aja? Buka boleh. Buka boleh ya? Enggak lah. Ya udah, yuk kita beralih ke sisi samping ya sekarang. Ya jadi untuk samping nih, ya ini menarik nih Om. Ini pelek ini udah diganti Om ya? Kita ganti. Kita pakai pelek OM Altis ya. OM Altis ring 16, ya. Lebar 6 inch, ET-nya 45. ET 45. Dan lihat di sini, tapi rata body ya. Kenapa ET 45 bisa rata body? Ya kan? Yeah. Kita pakai spacer knock nih. Kita pakai spacer knock yang ada di sini, ukurannya sekitar 15 mili ya spacer knocknya. 15 mili ya. Ini kita bikin spacer knock semua ya, depan belakang 4 piece di Sarinande Fatmawati. Anak-anak otomotif, bengkel mobil juga pasti tahu ya itu. Jadi tempat buat kalian ya yang pengen bikin spacer knock tuh di Sarinande. Daerah Fatmawati, Jakarta Timur ya Om? Enggak, Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan maksudnya. Estimasi biaya habis berapa Om? Untuk bikin spacer knock 800.000 ya, dan saya juga ganti murnya ya. Mur peleknya yang agak panjangan. Kalau masih bawaan nanti baut yang topi ininya nggak bakal ngedrat, nggak bakal nyampe ya? Nggak bakal nyampe dratnya. Jadi ya kita ganti yang agak nongol dikit panjangan gitu. Karena kan semakin keluar. Semakin keluar ya. Dilihatnya menurut saya pribadi ini cakep ya, karena rata dia sama bodinya. Dan untuk ukuran antara jarak ban ke fender cuma 2 jari Om ya? 2 jari. 2 jari. Masih aman lah. Masih aman kalau buat harian ya. Dilihat manis dikit ya, manis kayak si Om ya. Om Kafi lah yang lebih manis kan. Terus kalau untuk dari segi apa nih Om, profil ban Om? Profil ban kita pakai merek ban Accelerapi ya, yang standar aja, yang biasa. Ukurannya 195/50, ring 16. Iya. Untuk pernya kita pakai per custom ya. Custom pakai apa? Per custom bawaan standar. Standar mobil Yarisnya kita potong. Karena ada biasanya orang-orang bilang, nggak enak pakai per standar gitu ya kan. Iya. Buktinya saya masih enak-enak aja. Enak-enak aja ya. Ya karena menyesuaikan budget sih ya. Kita nggak mau nyebutin brand yang ini bagaimana, jangan. Ya, jadi sangat menarik nih ya untuk bagian depan nih. Jadi untuk pelek juga udah di repaint Om ya, warna putih apa nih Om? Putih mutiara. Putih mutiara. Untuk 4 piece berapa Om? Untuk 4 piece itu kita, karena di bengkel langganan, bengkel teman itu 1 juta untuk pelek aja. Ya, jadi untuk peleknya buat ngecat tuh 4 piece sebesar 1 juta rupiah. Mungkin kalau yang bagi kalian yang pengen ngecat nih ya di bengkel yang tempat Om Kafi ngecat ini, nanti bisa japri aja ke Instagram Om Kafi, nanti saya terain di bawah, atau Instagram saya bisa ya. Kemudian ini Om, kita beralih lagi Om ke sisi ini Om ya. Tutup dulu kali. Iya, tutup dulu nggak apa-apa Om. Nanti kedinginan lagi, bahaya juga, nggak mau hidup kan. Jadi dari segi spion nih Om.
Ini udah dimodifikasi juga kan? Ini sama water printing kayak di kap mesin ya. Iya. Water printing bagian cover spion sama dudukan kaki spionnya sama ininya. Ini apa ya namanya? Entahlah, pokoknya ini ya lah. Ya. Itu habisnya berapa? Ini water printing. Ini habisnya kiri kanan sepasang 700.000 ya. 700 ya. 700. Nah, kecuali ini kita stiker. Ini beda ya kalau Ini stiker stiker, depan ya. sama belakang ya. Iya, stiker. Kanan kiri berapa Om, depan belakang? Stiker kanan kiri kanan kiri itu sekitar 500.000 ya. 500.000 ya. Untuk kanan dan Kanan kiri. kiri. Ya, stikernya karbon karbon juga ya. ya, Nah, karbon. untuk stiker karbon. Gloss. Jadi kalau gua ngeliat dari mobil ini manis Om kalau dilihat, cakep lah. Jadi sesuai ya untuk bagian karbon di kap mesin, terus di perpaduan antara kap mesin sama spion nih kesan racingnya itu kelihatan banget Om. Ya walaupun konsepnya OM Racing, setidaknya kesan racingnya tuh kelihatan walaupun konsepnya OM Racing. Warna Iya. silvernya juga Nah, jadi ketemu antara silver ya kan sama karbon hitam. apa water printing tadi ya. Water printing. Karbon hitam ya. Handle-nya Kemudian handle juga kita ya. Water printing. Handle-nya habis berapa Om, untuk handle? Handle semua 4 piece itu 500. 500. Iya. Dan ini Ah. stiker juga nih. Stiker bagian Stiker berapa? atap hitam biasa ya, hitam polos, hitam glossy itu sekitar 400.000. 400 ya. Jadi untuk bagian kap atas 400.000. Nah, nanti buat kalian yang pengen tahu rinciannya habis berapa, kalian jeda videonya, kalian catet, baru kalian totalin tuh nanti satu persatu. Nah, itulah estimasi habisnya. Nah, kemudian dari ini Om, segi kaca film udah diganti ya? Kaca film kita udah ganti, merek Crystal Ice ya, warna green ya. Warna green. Untuk kecerahannya itu 20% ya. Masih ketemu siang masih adem sih, nggak begitu terlalu panas, enak. Kayak lihat kayak mobil-mobil Eropa kan kebanyakan kaca filmnya warna hijau ya. Warna hijau. Kayak Mercy, bener kan? Ya, jadi buat warna hijau ini cakep juga Om ya dilihatnya. Jadi kesan apa? Elegannya itu dapat Om. Untuk apa? Kaca film warna hijau nih ya. Kemudian apa lagi nih Om? Untuk seat kit Om, seat kitnya apa? Set kitnya ya. Bawaan. Jadi untuk set kit masih standar ya? Bawaan mobilnya masih standar. Cuman main pernis aja sih. Main pernis aja. Biar dibecekin lagi aja. Biar makin nongol warnanya. Kayaknya Om Kavi ini suka yang becek-becek ya. Waduh, abis ini jangan-jangan OTW kemana nih Om? Kita OTW aja sih. Nah, terus bagian ini Om nih. Nah, ini untuk segi sisi bagian apa ini? Oh, Tutup. ini stiker ya. Karena Stiker ini juga ya? ketinggalan. Hah? Jadi kita stikerin. Iya. Ketinggalan sama ini lupa, nggak kepikiran ya kita stiker aja lah. Habisnya berapa? Ini murah 50.000 doang. 50.000 doang ya. Kemudian dari sisi depan udah ya Om ya. Samping udah. Kita ke bagian belakang Om sekarang Om, boleh ya? Ya, sekarang kita lanjut ke bagian belakang ya Om ya. Nah, ini menarik sekali nih Om. Jadi dari bagian apa nih namanya? Wiper belakang ini. Belakang. Kok bisa kayak gini Om posisinya? Biar kita miring terus ya. Ala-ala JDM kali ya. Ala-ala Gini. JDM. Sebenarnya sih mau saya standar lagi. Oh, berarti kalau miringin gini gimana Om? Tinggal Bisa, dratnya. nggak kita rubah motornya aja, buka dari sini. Kita beda putar jalurnya aja. Oh, putar jalur. Jalurnya aja. Oh, iya. Jadi ini muter sendiri apa ke bengkel Om? Muter sendiri gampang kok. Gampang Banyak ya? di YouTube kok Banyak. tutorialnya. Jadi buat kalian yang pengen bagian wiper belakang bisa kayak gini, lihat aja tutorialnya di YouTube banyak ya. Terus kemudian ini Om. Nah, dari segi belakang ini apa namanya Om? Ini spoiler spoon ya. Biar kelihatan kembali lagi, biar kelihatan ala-ala racing. Biar ala-ala Racing. Ini buat nyender juga enak gini ya kan. Siap. cewek lah lebih enak. Buat netek juga bisa gini Om. Jadi untuk estimasi habis berapa nih Om? Ini Buat kita karbon ya? beli bahannya aja dulu ya. Bahan spoilernya aja kita itu beli 750.000. 750.000. Spoiler merek Spons ya, ala-ala Spon lah. Iya, Ala Spon itu bahannya aja 7,5. 7,5. Nah, water printingnya ini 500.000. Water printing. Ini 500.000. Jadi untuk estimasi ya sekitar 1,5 juta lah ya pegang duitnya buat beli bahan sama modifikasi water ininya ya, water printing ya Om ya.
Terus kemudian di bagian ini Om, logo belakang udah diganti juga ya? Ya, logo belakang Fit S. Fit S juga untuk logo belakang. Ini depan belakang ya pakai ini juga sama Fit S. Wah, ini kalau boleh tahu nih ada sponsornya nih Om. Ini VGM Racing Team. Ini kalau boleh tahu apa nih Om? Ini bengkel kita ya, ada di Kemayoran ya. Kepanjangannya itu Fons Jaya Motor. Fons Jaya Ya. Motor ya. Ini mobil saya yang megang servis lah ini di VGM ini. Mungkin orangnya kalau nonton ya. Kalau Om VGM menonton Koafon namanya, Koafon. Itu yang dia punya Brio Turbo sama Innova Turbo Solar. Ya. siapa namanya? Koafon. Afwan ya ya. Nanti kalau lihat video ini tolong di-up biar banyak yang nonton ya nggak bener ya Pak? Betul, siap. Terus kemudian dari ini Om, Alpino Exhaust System nih Om. Ya, ini kita pakai brand Alpino ya. Cintailah produk Indonesia. Karya Indonesia. Karya anak bangsa. Karya anak bangsa ya. Jadi untuk knalpot berarti menggunakan Alpino. Alpino full set, full system. Dari Bisa dijelasin Om? Dari apanya? Dari header kita pakai merek Alpino juga, header, resonator sama muffler. Muffler ya. Muffler semua full sistem Alpino. Untuk mufflernya sendiri dia menggunakan tipe apa nih Om? Alpino tipe apa? Untuk knalpot kita pakai Alpino F03 yang panjang ya, yang long ya. F03 yang panjang bun tip. Ada efek pelanginya gitu. Jadi yang burun tip itu dia tipe besar ya? Ya tipe besar, yang long, bun tip ya. Besar ya jadi. Besar. Jadi untuk Bukan yang babynya, kalau babynya baby kecil ya kan? kecil ya. Ini yang besar. Yang longnya yang Untuk panjang. estimasi harga dari mufflernya sendiri berapa? Mufflernya Alpino kita 750. 750 ya. Kemudian dari header terus front pep down pepnya. Kalau ini pakai header ya. Header pakai ukuran 41 ya. Pipa 4 baru 1. Itu pakai header 41. Untuk harga headernya kita 1.350.000 kalau nggak salah ya. 1.350.000 ya. Untuk resonator juga kita pakai Alpino juga, khusus Matic ya. Iya, Itu kalau resonator kita 600.000 resonatornya. Jadi total dari keseluruhan modifikasi knalpot habis berapa? Ya habis sama kita custom pipanya Om. Jadi dari ujung ke ujung udah nggak ada pipa standar sambung-sambungan, langsung las listrik stainless. Itu sama yang ngeset Alpino juga. Yang ngesetting. Estimasi paling habis sekitaran 3,5 sampai 4 juta ya, mungkin ya 3,5 ya. Jadi buat kalian nih yang pengen ngerubah bagian knalpot sampai ke headernya menggunakan Alpino yang tipe FO berapa Om? F03 estimasi full set ya. Jadi kisaran 3,5 sampai 4 juta lah ya pegang enaknya ya Om ya. Boleh lah Om. Terus bagian headlamp belakang nih Om, ini udah lampunya masih standar apa udah diganti Om? Masih standar semua Om ya? Stop lamp belakang. Oh ya, stop lamp belakang masih standar ya. Nah, terus untuk ski garage ini apa nih Om? Ski garage kita pakai ini. Pakai produk Sky Garage yang pakai kabar sama strut bar. Oh iya, jadi udah pakai Merek Sky Garage. Kita belinya di Sky Garage. Kabar sama strut bar kita belinya di Sky Garage. Ya. Untuk estimasi harganya berapa Om? Boleh dibuka nggak Om? Buka silakan. Ya coba gue lihat. Jadi untuk estimasi apa ini Om? Kabarnya ini berapa? Kabar berapa? Untuk kita beli kabar itu 750 ya. Kita belinya di Sky Garage, ada di IG itu. Daerah Banyuwangi. Daerah Jawa kita beli di online. Jadi online ya. Gue masih bingung nih Om kadang Om. Kadang ada orang yang nyebutnya X-bar, kadang ada yang nyebut kabar. Oh iya. Iya kan? Nah, kalau ini disebutnya kabar karena apa? Huruf K ya. Ujung sini ini K. Nah, kalau sedangkan kabar. Sedangkan kalau mau X-bar, dia ngambil dari sudut pojok ke pojok sini, nyilang jadi itu X-bar. Oh, jadi itu perbedaan ya. Nah, di sini gue baru tahu perbedaan antara X-bar dan kabar ya. Berapa tadi Om? Lupa saya Om. 7,5. 7,5 ya. Oh iya, Masih jadi ada bungkus Om. Oh iya, masih original lah ya, Sengaja baru. kita nggak lepas.
Iyalah biar kalau dijual juga kan enak. Enak bener Om. Kemudian ini ada ini Om, subwoofer nih. Subwoofer. Jadi untuk audio udah dimodifikasi. Sudah modifikasi, betul. Audio pakai apa Om? Kita subnya pakai LM ya, LM audio. Waduh, sama kayak punya gua. Berarti kita tos gua. Satu produk ya pakai LM audio. Jadi untuk estimasi harga boleh dikasih tahu Om? Kawan-kawan. Untuk merek subwoofer LM itu harganya sekitaran 5,5 ya, 550.000 untuk subwoofer aja. Ini untuk subwoofer aja ya, belum termasuk boxnya. Beda lagi. Beda lagi. Kalau boxnya berapa? Kalau boxnya paling sekitaran 200.000 ya, mungkin boxnya ya. 200.000. Jadi total estimasi ini subwoofer 700. 700 Kita ya? powernya pakai Venom. Nah, untuk power pakai Venom. Pakai Venom. Yang berapa ribu watt ya? 4.500 kalau nggak salah. 4.500 ya. 4.500. Ya, jadi untuk bagian sound systemnya dia udah menggunakan subwoofer tipe LM audio, terus untuk powernya udah menggunakan Venom ya, 4.500 ya, 4.500. Oh ini kalau orang bersih kayak gini nih. Jadi ada bagian dari tong sampah kecil nih. Mobil gua nggak ada nih Om kayak gini nih. Ya nih kalau orang sayang sama mobil kayak gini nih, pasti di mobilnya ada tong sampahnya. Nah, kemudian apa lagi nih Om? Gue bingung nih Om. Sisi belakang udah kan. Interior nih Om. Khusus interior nih ada yang dirubah apa aja Om? Nanti kita bakal masuk nih ke dalam. Interior masih standar ya, paling cuma panel-panel pintu aja kita karbonin ya. Oh, panel pintu masih Tapi cuma tapi karbonnya karbon stiker. karbon stiker. Karbon stiker. Wah ya, nggak apa-apa lah, yang penting udah ala-ala racing kelihatan ya, bener ya? Iya, betul. Terus berarti untuk dari segi jok, sarung joknya masih original? Original, nggak kita ganti-ganti, masih original. Kita Jadi harian lah. untuk interior mobil Toyota Yaris ini punya Om Kavi, yang dimodifikasi cuma sound system, terus ditambah kabar. Kemudian untuk dari segi jok dia masih original punya Toyota. Terus kemudian dari panel-panelnya sudah di stiker juga ya, stiker karbon Om ya. Untuk estimasi habis biaya stiker karbon per panel berapa Om? Jadi panel-panel pintu itu Om? Semua itu habis 700.000 ya, 700-an ya. 700.000 ya. Jadi panel bagian apa aja itu Om? Panel Kayak power window pintu ya, power window, pintu kiri kanan, belakang, depan kiri kanan sama semua. Double din juga di dashboardnya itu. Jadi untuk double din juga udah diganti ya, bukan bawaan ya? Apa gimana Om? Udah ganti, double din kita udah ganti. Untuk bawaan Yaris tipe S yang 2010 ini kayaknya masih pakai ini ya? Masih CD, masih biasa ya. Yang biasa kan? Nah, belum double din ya? Belum, Ini baru bukan. Om ganti ya? Iya. Double din pakai punya apa Om? Pakai merek sama kayak merek lampu ya, DHD. DHD ya? Wih, boleh. Harganya berapa Om DHD Om? DHD kita untuk hit unitnya 550. 550.000 ya? Terus apa lagi ya? Jadi berarti kalau untuk dari panel-panel gigi matic nggak diganti ya tuas-tuasnya? Nggak ada, masih standar semua. Karena ini kita mobil pakai harian ya, jok-joknya pun juga masih standar. Ya harian kebut Om. Kalau untuk dari segi setirnya itu belum diganti juga? Setir masih standar. Belum ada yang ganti. Karbon nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya. Oke nih, apalagi nih sekarang? Dalam ya? Ya oke, sekarang jadi kita beralih ke bagian interior Om ya. Jadi boleh lah ngeliat bagian interiornya. Ya jadi ini ya bagian dari interiornya Om Kavi. Nah ini bagian dari powernya nih Om. Ini power merek apa tadi Om? Venom ya? Nah, untuk estimasi harga berapa Om? Venom? 1,5 juta ya. Nah, kalau untuk pasaran secondnya, jadi biar para penonton tahu tuh berapa kisaran? Ya, untung-untung banget ketemu harga 800-an ya. Nah, paling murah banget 800 sikat. Sikat ya. Nah ini bagian panel yang udah di karbon Om ya. Stikernya Om. Itu Om. Di dekat apa itu? Oh ini takometer. Takometer ya. Jadi udah Takometer boleh dihidupin Om lampunya. Ya jadi udah menggunakan takometer ya dia Om ya. Takometer Devi. Terus di dekat takometer ada apa itu Om? Bukan yang buat musik itu, apa namanya? Kecil itu. Twitter. Twitter berapa Om untuk estimasi harga Om? Nah. Merek Cina ya. Hi-Fi ya. Kilometer udah berapa nih Om? 222.000 ya. 222.000 kilometernya. Oh 209.000 untuk kilometer.
Waduh, ini kalau mobil-mobil anak muda ada stiker apa ini Om? Depan tuh Racing Boy, Malika Asalina Arif. Oh, itu nama anak tuh ya. Ya, jadi ini ya bagian full dari stiker karbon bagian interior ya. Ya, jadi ini ya untuk tampak sekeliling dari bagian mobil Om Kavi. Ya, jadi cukup sekian ya video dari gua review mobil dari Toyota Yarisnya Om Kavi. Mungkin yang belum subscribe bisa tolong bantu subscribe di bawah karena subscribe itu gratis, bener nggak Om? Gratis kan? Jangan lupa like and share juga video gua agar cepat berkembang ya channel YouTube gua, karena support kalian itu sangat mendorong semangat gua untuk terus berkreasi di dunia YouTube. Jangan lupa like, komen ya bagi kalian yang ingin gua review, contoh review mobil apa atau motor, bisa komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.